kasih untuk para peserta webinar Media Tama yang sudah hadir dan sudah absen ya tadi ya. Perkenalkan saya Fajar Ismail, saya selaku dari narasumber ya atau yang akan mempresentasikan terkait dengan nanti kita lihat lebih detailnya lah pokoknya. Nah ini untuk sekilas lah tentang saya ya. Terus selanjutnya ya kita langsung masuk ke materi aja. Nah ini materinya kita basic food handler in food industry ya, di food industry. Ini hanya dasar aja sih, kompetensi dasar yang harus diketahui. Oke, lanjut. Di sini ada tiga poin konten yang akan saya sampaikan, yaitu pertama latar belakang peraturan, food hygiene dan sanitasi. Yang terakhir itu food handler dan personal hygiene. Nah ini tiga item ini yang saling berkesinambungan. Yang pertama kita langsung masuk aja. Nah ini ada sedikit lah ya berita-berita terkait dengan keracunan makanan ya. Jadi cukup banyak di 2021 ini yang mengakibatkan dari keracunan makanan. Nah, itu misalkan ada diduga keracunan makanan di pabrik, terus di puskesmas pun ada dilarikan ke puskesmas, di rumah sakit dan segala macamnya itu udah cukup banyak di tahun 2021. Maka di sini saya mau menyampaikan beberapa kompetensi yang wajib diketahui untuk food handler atau penjama makanan itu sendiri. Gimana sih salah satu faktor nggak sih terjadinya adanya keracunan tuh ada nggak sih di food handler itu sendiri? Nah, oke lanjut. Nah, ini ya, tadi yang sebelumnya itu di berita tadi itu ada foodborne illness atau gangguan kesehatan atau sakit yang diakibatkan oleh konsumsi pangan atau kontaminasi mikroba ya, atau bahan kimia lainnya itu. Jadi ada kontaminasi di makanan sehingga bisa mengakibatkan sakit dan keracunan. Itu dia foodborne illness. Oke, lanjut. Nah, ini latar belakangnya. Nih, dasar peraturannya salah satunya ya. Nah, ada 3 dasar peraturan. Yang pertama itu adalah setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan bahaya pangan baik berasal dari bahan, perawatan, sarana produksi maupun dari perseorangan atau orangnya sehingga keamanan pangan terjamin. Itu ada di undang-undang. Terus setiap orang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan rantai pangan meliputi proses produksi, penyimpanan sampai dengan pengantaran juga itu ada di PP juga ada. Terus selanjutnya itu kita ada juga pengelolaan makan jasa boga harus menerapkan prinsip hygiene sanitasi makanan mulai pemilihan bahan makanan sampai dengan penyajian bahan makanan. Ini ada di Permenkes 1096 tahun 2011. Nah ya. Nah, ini dasar peraturannya. Terus kita lanjut. Nah, ini yang saya tekankan di sini adalah untuk yang memang punya UKM jasa boga ya. Nah, ini yang wajib diketahui dan wajib dipunyai ya. Sertifikat layak hygiene sanitasi jasa boga yang dimana ini Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1096 Menkes ya garis miring per ya 2019 tentang sanitasi jasa boga. Nah, setiap pelaku usaha jasa boga harus memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi dan juga tenaga penjama makanannya harus tersertifikasi juga. Nah, jadi di sini ada 2 nih. Yang pertama itu adalah usahanya harus tersertifikasi layak hygiene dan tenaga penjamahnya harus tersertifikasi juga. Nah, ini ada di Permenkes ini. Lanjut ya. Sertifikat layak hygiene sanitasi jasa boga adalah surat tanda bukti. Nah, ini sebagai jasa boganya sudah tersertifikasi, itu kita harus punya layak hygiene. Nah, itu biasanya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Ya. Nah, ini apa aja sih yang syaratnya itu? Nah, ini salah satunya adalah lokasi dari bangunan sendiri, fasilitas sanitasinya, dapur dan gudang penyimpanan, pengolahan bahan makanan dan makanan jadi ya. Jadi bahan makanan itu belum jadi dan makanan jadinya pun akan dicek juga. Terus yang kelima ini peralatan dan tenaga kerja baik kompetensi fisik maupun bakteriologis. Nah, ini ya kompetensi juga dilihat di sini ya. Yang tadi di pertama itu kita ada pembahasan tenaga kerjanya harus tersertifikasi. Berarti memang harus ada salah satu syarat yaitu harus tersertifikasi dari tenaganya. Ya, selain dari fisik maupun bakteriologis ini berarti kita bisa lihat dari hasil medical check up-nya. Terus selanjutnya itu ada pengawasan serangga tikus atau piaraan ya itu ya. Itu juga dimonitoring juga untuk hama-hamanya. Oke, lanjut. Nah, ini
Jasa boga berdasarkan luas jangkauannya. Jadi, di sini itu tadi yang jasa boga itu harus tersertifikasi layak sehat atau layak hygiene. Nah, di situ pun sorry, maaf. Di situ pun, ada golongan-golongannya. Jadi, misalkan Bapak Ibu di sini yang memang, mempunyai usaha jasa boga, nah kita bisa, disesuaikan nih untuk layak hygiene-nya. Jadi, setiap jasa boga itu mempunyai kriteria sendiri. Contoh misalkan di sini jasa boga golongan A, merupakan jasa boga yang ini, merupakan jasa boga yang melayani kebutuhan masyarakat umum yang terdiri atas golongan A1, A2, dan A3. Nah, A1, A2, A3 itu berarti kalau untuk A1 itu dia dapurnya dapur rumah tangga, dan dikelolanya sama keluarga, itu untuk A1, golongan A1 ya. Terus untuk golongan A2 itu berarti, dia tuh, dapur rumah tangga tapi dia mempekerjakan tenaga kerja gitu. Ada, pihak luar bukan keluarga yang kerja di situ. Itu masuk ke golongan A2. Dan, golongan A3 itu berarti dia punya dapur, sendiri, bukan dapur rumah tangga, tapi memang dia punya kitchen sendiri dan dia mempekerjakan orang di situ. Itu masuk ke golongan A. Dan untuk masuk ke golongan B, kita merupakan jasa boga melayani kebutuhan masyarakat, ya. Di sini ada asrama haji, contohnya industri, pabrik, pengeboran lepas pantai, angkutan umum dalam negeri, sampai dengan fasilitas kesehatan itu masuk ke jasa golongan B, ya. Terus selanjutnya ada jasa golongan C atau merupakan jasa yang kebutuhan masyarakat secara internasional ya, seperti kayak misalkan, pesawat udara atau di bandara gitu untuk pelayanan makan pesawat. Nah, itu masuk ke golongan C, itu. Lalu selanjutnya ya, kita masuk ke food hygiene sanitasi. Itu tadi sebelumnya kita udah tahu peraturan-peraturannya dan kita tuh untuk, membuat usaha UKM yang memang mau naik level, kita harus bagaimana sih, berarti kita harus, sertifikasikan gitu kan like hygiene-nya, terus nanti, tenaga kerjanya juga atau food handler-nya juga kita harus sertifikasikan, agar kita bisa masuk ke, itu ya, tadi ya, untuk mendapatkan golongan A, B, dan C tadi, ya. Oke, lanjut. Food hygiene sanitasi. Nah, di sini food hygiene sanitasi adalah perlindungan makanan dari risiko kontaminasi. Terus dia juga termasuk pencegahan dari keberadaan pertumbuhan perkembangan biaknya, patogen, pemusnahan, sampai dengan memelihara dan melindungi. Ya, jadi ini berkesinambungan nih 4 item ini untuk menjadi food hygiene dan untuk sanitasi. Nah, di sini saya paparkan 6 prinsip hygiene dan sanitasi makanan. Ya, pertama itu adalah pemilihan bahan makanan. Nah, di sini kita harus memilah bahan makanan pada saat sebelum proses produksi. Jadi kita, ketika menerima bahan makanan, baik itu dari vendor, baik itu dibeli, kita ke pasar, itu harus benar-benar dipilah dari segi kualitas, kuantiti, sampai dengan dia itu, ini ya, apa namanya, expired date-nya itu harus diperhatikan, sampai dengan dari, produk itu dari kemasan kalau misalkan dia kemasan, kemasannya itu harus diperhatikan juga apakah kemasannya itu penyok atau kemasannya itu udah berlubang atau bagaimana itu harus diperhatikan. Jadi pemilihan bahan makan itu sangat sangat penting. Terus selanjutnya itu penyimpanan. Nah, ketika kita sudah tadi memilah raw material atau bahan makanan, nah kita pun harus menyesuaikan penyimpanannya. Jadi nggak sembarangan. Jadi misalkan kita di sini 3 kategori ya biasanya ya pada umumnya. Kategori pertama itu adalah penyimpanan, dry goods atau bahan makanan kering ya, itu biasanya di suhu ruang atau suhu AC ya, itu untuk bahan makanan kering. Terus untuk frozen kita bisa di suhu freezer ya, -18 derajat sampai ke atas itu ya, minimal -18 derajat. Terus untuk suhu chiller itu kita, 0 sampai 10 derajat ya, itu untuk, menjaga kualitas dari raw material tersebut. Terus persiapan dan pengolahan makanan, nah ini juga harus dikelola dengan baik, persiapannya atau prepare, nah itu harus dikelola di mana, orang yang mempersiapkan dan yang ngolahnya itu harus benar-benar, mengetahui di mana itu adalah food safety terkait dengan makanan. Jadi dia harus benar-benar menyesuaikan di mana itu makanan matang, di mana itu makanan mentah, gimana prosesnya, terus APD-nya untuk, saat mengelola itu bagaimana, pakai hand glove, pakai helmet, terus pakai masker juga, semuanya itu harus diperhatikan. Terus penyimpanan makanan matang. Nah, ketika tadi kan kita bahas itu penyimpanan bahan makanan, yang belum matang kita harus nyimpan
sedemikian rupa, apalagi yang sudah matang. Nah, ini harus disimpan sedemikian rupa juga, di mana memang kalau bisa itu suhunya tetap terjaga dalam kondisi panas, ya khususnya memang kita harus, di-delivery langsung atau tidak disimpan lama-lama, ya itu. Terus untuk pengangkutan makanan juga ini ya, jadi pengangkutan makanan harus benar-benar dilihat, itu misalkan kalau diantarnya itu dia dengan mobil, harus dilihat, kondisi mobilnya, kalau misalkan dia dengan kendaraan lainnya, itu harus juga dilihat jarak tempuhnya, sehingga, makanan itu bisa diperkirakan apakah masih aman sampai tujuan. Nah itu, penyajian makanan di sini, penyajian makanan juga harus diperhatikan, di mana diusahakan makanan saat penyajian itu harus dipisahkan per item atau misalkan hewani, nabati itu harus dipisahkan sehingga tidak terjadi kontaminasi silang. Itu saat penyajiannya juga. Oke, lanjut. Ini adalah prinsip hygiene sanitasi makanan ya, 6 prinsipnya. Oke, kita masuk nih. Ini ke intinya adalah food tender dan personal hygiene. Nah, kompetensi yang harus diketahui pada setiap orang food tender atau penjamah makanan ya. Oke, kita mau tahu dulu food handler itu apa sih? Food handler itu adalah penjamah makanan, adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan. Dari peralatan, dari mulai tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan, penyajian. Jadi pada penjamah makanan itu semua proses dari persiapan sampai penyajian yang bersentuhan dengan langsung dengan makanan itu disebut dengan penjamah makanan. Nah, di sini lanjut ya. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam penjamah makanan yang wajib utama harus diketahui adalah itu personal hygiene. Kenapa harus personal hygiene? Karena ini memang harus wajib dan kudu seorang penjamah makanan melakukan personal hygiene. Karena kenapa? Nah, personal hygiene merupakan tindakan yang dilakukan memelihara kebersihan kesehatan seorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Jadi memang harus dikelola sama diri sendiri. Ya, sebuah instansi atau yang punya usaha tata boga atau usaha yang bergerak di bidang jasa boga itu wajib menerapkan semua personal hygiene di setiap penjamah makanan, itu wajib. Nah, di sini kita sanding sedikit terkait hygiene. Hygiene adalah upaya kesehatan, cara memelihara melindungi kebersihan individu dengan cara mencuci piring, membuang sampah, mandi, dan mencuci tangan. Hygiene itu ya. Jadi kegiatan untuk melindungi kebersihan individunya. Nah, kalau di sana ini sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara melindungi kebersihan lingkungan dan dari subjeknya. Contoh menyediakan air bersih untuk cuci tangan, menyediakan tempat sampah, terus menyediakan sabun untuk mencuci tangan. Ya itu ya, bedanya hygiene dengan sanitasi. Kalau jadi hygiene itu perorangan ya. Kalau sanitasi itu upaya untuk menyediakan fasilitas untuk melakukan hygiene tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini hygiene sanitasi adalah upaya pengendalian faktor risiko yang berkaitan dengan proses pengolahan makan. Jadi kita harus kendalikan di sini dalam pengolahan makan itu ada 4 orang, bahan makanan, tempat, dan alat. Ya, kenapa orang diutamakan? Karena orang yang sangat penting dalam proses pengolahan makan. Oke, lanjut. Nah, di sini sumber-sumber yang mungkin ada di perorangan ya atau di tubuh ya. Nih, yang nomor pertama itu sumber cemaran utama pada tubuh. Kita ada di tangan, hidung, telinga, mulut, dan kulit. Terus ada sumber cemaran karena perilaku atau tingkah laku kita yang dilakukan di area, yaitu seperti merokok, batuk, bersin, percikan ludah, menyisir rambut, bersolek dengan kosmetik, tangan yang kotor, perhiasan yang dipakai. Terus yang tiga juga ada sumber lainnya penting yaitu bisul, nanah, rambut, luka terbuka atau koreng. Nah, ini sumber-sumber cemaran yang mungkin terjadi pada setiap individu dari penjamah makanan tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini tenaga penjamah makanan harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, minimal 2 kali dalam 1 tahun bekerja. Nah, diwajibkan memeriksa kesehatan karyawan secara periodik meliputi pemeriksaan TBC, pemeriksaan hepatitis A, rectal swab, E. coli, patogen salmonella khusus food handler. Jadi karyawan sedang sakit sebaiknya tidak ikut dalam proses pengolahan makanan. Jadi kalau misalkan memang ada karyawan yang di tempat Bapak Ibu jasa boga Bapak Ibu, nah diusahakan kalau misalnya sakit itu jangan untuk mengikuti proses pengolahan makanan sampai delivery pun jangan, itu sih. Itu, terus selanjutnya adalah ini
kesehatan kebersihan penjama makanan itu ya mandi secara teratur, dapat menghilangkan debu, keringat, dan bakteri, berpakaian rapi dan bersih, hindari memakai cincin pada saat proses produksi dalam penjama makanan ya. Itu hindari pakai cincin, gelang, dan segala macamnya. Soalnya biasanya akan menyimpan debu di di aksesoris tersebut ya. Terus rambut pendek, bersih, tertutup rapat dengan hairnet, kuku pendek dan bersih. Jika tergores, apabila memang tergores, segera ditutup dengan plester. Oke, lanjutnya kurangin bicara tidak perlu di area ini ya, di area kitchen. Terus jangan bersin batuk mengarah ke makanan, tidak merokok di area kerja, tidak meludah di sembarangan tempat, gunakan topi ya kan, topi atau hairnet ya. Jangan mengorek hidung, mencuci tangan sebelum sesudah melakukan aktivitas. Biasakan mencuci tangan sebab tangan faktor pencemaran terbesar. Nah, ini yang wajib diketahui. Nah, kadang kalau kita sekarang masih masa pandemi, mencuci tangan gitu kita lakukan, tapi pada saat kita sebagai penjama makanan itu hal yang kewajiban. Sebelum ada pandemi ini pun kita wajib tahu gitu kan ya, untuk mencuci tangan tersebut. Nah, ini wajib cuci tangan dengan menggunakan air mengalir ya, sabun antibakterial, kertas pengering tangan atau tisu ya, harus terdapat fasilitas pencucian tersendiri. Nah, jadi di tempat jasa boga Bapak Ibu, kalau misalkan memang ada kitchen dan itu wajib mempunyai area untuk pencucian tangan ya, atau fasilitas pencucian tangan. Itu harus terpisah dari pencucian alat makan maupun alat masak. Oke, ini 6 langkahnya mungkin udah paham lah ya untuk 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar ini. Jadi ini wajib dilakukan bagi penjamah makanan ya. Nanti kapan aja yang dilakukan nanti saya akan jabarkan juga. Nah, ini 6 langkah yang baik ya, sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, ini mencuci tangan harus dilakukan ketika kapan aja sih? Sebelum masuk ruangan produksi, sebelum mulai bekerja, setelah menyentuh permukaan-permukaan yang terkontaminasi, semua situasi di mana kontaminasi silang dapat terjadi, setiap istirahat dari toilet, makan, minum bersin, merokok, dan lain-lain. Setelah menyentuh anggota tubuh seperti rambut, hidung, mulut, telinga, dan lain-lain. Sesudah bekerja kita harus mencuci tangan. Jadi intinya sebelum dan sesudah melakukan sesuatu apapun, kita wajib mencuci tangan. Itu wajib dilakukan ya, khususnya untuk penjamah makanan. Oke, ini manfaat personal hygiene ya, meningkatkan derajat kesehatan, memelihara kebersihan diri, memperbaiki personal hygiene yang kurang, mencegah penyakit, menciptakan keindahan, meningkatkan rasa percaya diri. Nah, itu beberapa yang wajib diketahui khususnya buat penjamah makanan, karena penjamah makanan itu adalah faktor yang besar untuk makanan itu sendiri tidak adanya kontaminasi sampai dengan keracunan. Nah, di sini saya kompetensi yang harus dilakukan dan wajib diketahui adalah personal hygiene. Itu paling utama yang wajib apabila memang Bapak Ibu punya UKM jasa boga segala macam, itu wajib ditanamkan pada ini ya, pada staf atau tenaga kerja yang bekerja, itu wajib dan wajib dikontrol di setiap harinya. Terus selanjutnya, nah selain dari memang personal hygiene itu sendiri seperti yang udah disampaikan tadi sebelumnya ya, jasa boga harus tersertifikasi, terus tenaga kerjanya juga harus tersertifikasi. Nah, ini mungkin ada beberapa contoh yang tenaga kerja yang bentuknya kayak gimana sih kalau tenaga kerja yang tersertifikasi itu. Nah, ini sertifikasi tenaga kerja ya, sertifikasi kompetensi kerja merupakan suatu bentuk pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, sikap kerja sesuai standar kompetensi kerja yang telah dipersertakan. Nah, ini salah satu sertifikat kompetensi atau kompetensi dari food handler itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan tenaga kerja yang sudah tersertifikasi, pasti dia akan tahu terkait dengan personal hygiene, bagaimana untuk mengolah makanan, bagaimana untuk menyajikan makanan, sampai dengan mendeliverikan makanan yang baik dan benar, itu pasti dijamin untuk mengetahui dan bisa menerapkan. Itu tergantung dari monitoring dari Bapak Ibu pemilik jasa boga tersendiri ya. Itu. Nah, ini untuk sertifikat ini biasanya 3 tahun untuk masa berlakunya, nanti bisa diupdate kembali gitu ya. Oke, lanjutnya nih ya, Direktorat dari mungkin bisa lihat ada beberapa video ya dari Direktorat Kesehatan Lingkungan, Keamanan Pangan masa pandemi Covid, bisa dilihat buat buat Ibu Bapak sekalian.
Menyajikan makanan sama dengan menyajikan ikan. Karenanya penting untuk menjaga proses pengolahan tetap bersih, sehat, dan aman. Akan kemungkinan penularan virus dari penjamah makanan. Apa yang perlu diperhatikan? Karyawan dalam keadaan sehat menggunakan perlengkapan steril dan menjalankan kebiasaan baik seperti mencuci tangan setelah kontak dengan media apapun, menjaga jarak, dan menjaga proses masak tetap steril. Proses produksi yang aman dari pemasok, pengolahan, sampai ke konsumen. Menjaga kebersihan area dan alat produksi secara berkala dan menyeluruh. Buktikan dengan sertifikasi Like Hygiene. Jaga makanan dari penularan virus. Dimulai dari aku. Ya, itu ya. Tadi UKM Jasa Boga wajib mempunyai sertifikat Like Hygiene untuk membuktikan bahwa dia menerapkan terkait dengan standar yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan yang ada, gitu ya. Nah, ini selanjutnya ada lagi dari Direktorat Kesehatan Lingkungan juga. Keamanan pangan dapur umum. Indonesia menyimpan potensi ancaman bencana yang sangat tinggi. Guna mengatur dampak bencana, diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Mas Fajar, boleh di stop dulu? Ya. Back lagi ke yang tadi, stop share screen. Nanti pada saat klik share screen itu ada pilihan share with sound. Coba di stop share screen dulu. Karena suaranya stop share screen dulu. Stop share screen. Oke. Share lagi. Terus ada tombol kecil di sebelah kiri bawah. Oke, share sound ya. Oke. Nah, itu. Oke. Boleh di setel lagi videonya yang awal tadi, yang pertama. Oke, diulang ya. Baik. Ya. Ya. Keamanan pangan dapur umum. Indonesia menyimpan potensi ancaman. Yang pertama ya. Nah, ini yang pertama. Oke. Sudah amankah makanan yang kamu sajikan? Menyajikan makanan sama dengan menyajikan kebaikan. Karenanya, penting untuk menjaga proses pengolahan tetap bersih, sehat, dan aman. Akan kemungkinan penularan virus dari penjamah makanan. Apa yang perlu diperhatikan? Karyawan dalam keadaan sehat menggunakan perlengkapan steril dan menjalankan kebiasaan baik seperti mencuci tangan setelah kontak dengan media apapun, menjaga jarak, dan menjaga proses masak tetap steril. Proses produksi yang aman dari pemasok, pengolahan, sampai ke konsumen. Menjaga kebersihan area dan alat produksi secara berkala dan menyeluruh. Buktikan dengan sertifikasi Like Hygiene. Jaga makanan dari penularan virus. Dimulai dari aku. Ya, itu ya untuk video yang pertama. Tadi sudah saya jelaskan. Terus ini untuk video yang kedua. Keamanan pangan dapur umum. Indonesia menyimpan potensi ancaman bencana yang sangat tinggi. Guna mengatur dampak bencana, diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Penanganan pasca bencana memerlukan perhatian khusus. Salah satunya adalah penyelenggaraan dapur umum. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak, aspek keamanan pangan sangat penting untuk mengurangi dampak selanjutnya, terlebih jika diselenggarakan pada saat masa pandemi COVID-19. Berikut adalah persyaratan dasar penyelenggaraan dapur umum sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu 1. Sumber air bersih. Pastikan ketersediaan sumber air bersih atau menggunakan air minum kemasan dan akses air bersih ke area dapur umum. 2. Menyediakan kontainer untuk mencuci tangan dan hand sanitizer. 3. Menyediakan ember berisi air sanitasi untuk area kerja dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. 4. Memisahkan area kerja.
5. Menyediakan tempat cuci peralatan dan sistem pembuangan air kotor. 6. Mempersiapkan tempat sampah dan sistem pembuangan sampah. 7. Mengatur jarak sesuai protokol kesehatan. 8. Pengendalian hama dan vektor. 9. Tersedia akses ke toilet. Aspek penanganan makanan dengan aman meliputi 1. Menyiapkan menu makanan yang mudah dicerna, bergizi lengkap, tidak terlalu asam atau terlalu pedas, serta dalam jumlah kalori yang cukup. 2. Memastikan setiap penjamah makanan menerapkan personal hygiene, seperti sehat, mencuci tangan dengan benar, menggunakan peralatan yang bersih, menggunakan APD seperti hairnet, masker, dan sarung tangan, melakukan kebiasaan yang baik. 3. Selalu menyimpan bahan makanan dalam kondisi tertutup dan pastikan tidak kadaluarsa. 4. Segera masak bahan makanan dengan standar suhu aman di atas 60 derajat Celcius. Dan 5. Makanan yang disajikan atau dikemas harus dikonsumsi tidak lebih dari 4 jam. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke, itu tadi ya video terakhir dari Kementerian Kesehatan sudah menghimbau yang tadi saya sampaikan juga terkait personal hygiene. Memang itu salah satu yang wajib diketahui dan wajib dilakukan di setiap penjamah makanan, karena di samping memang dari pengolahan makanannya pun dia sampai dengan distribusi pun memang itu peran penting penjamah makanan itu sangat utama. Terus selanjutnya itu juga tadi disampaikan di video tadi ada juga yang itu ya untuk area-area di mana area untuk tadi mulai penerimaan, terus area pengolahan, terus area pencucian sampai area distribusi itu memang harus dipisahkan yang tadi saya sampaikan di video tersebut agar supaya memang tidak terjadi kontaminasi antara area dan antara makanan yang sudah dipersiapkan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita lebih banyak ke sharing aja buat teman-teman sekalian yang ikut di sesi ini bisa bertanya sesuai dengan aturan tadi ya. Mungkin Mas Denny bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Fajar. Boleh di stop dulu share screen-nya. Oke, silakan Mas Alfiat untuk melanjutkan presentasinya. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Fajar Ismail yang sudah memberikan presentasi mengenai materi penyajian makanan nih teman-teman ya. Wah, luar biasa banget nih. Jadi penting banget ya, harus sterilisasi mulai dari pembersihan dan lain-lainnya gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, sangat menarik sekali topiknya. Berikutnya di sesi yang kedua, pembicara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan nih yang sudah masuk di Q&A dari teman-teman semua. Namun sebelumnya akan ada informasi penting buat Bapak dan Ibu maupun teman-teman semua. Ya, bisa dituin Bapak. Nah, teman-teman bisa dilihat dari layar webinar hari ini kita. Di sini ada aplikasi Mika yang dimana nanti teman-teman sudah selesai materi, sudah selesai menyaksikan webinar ini, ingin mengunduh sertifikat, tapi harus download dulu nih aplikasi Mika yang dimana nanti teman-teman daftar, bisa dilihat dari layar ya teman-teman yang dimaksud yang sebelah kiri nih ya, layar sebelah kiri ini, gambar sebelah kiri ini silver, itu berarti teman-teman harus mengupgrade dulu, dan dimana langsung ke platinum. Jadi teman-teman bisa langsung unduh sertifikatnya di situ. Dan kemudian di sini perkenalkan aplikasi Mika Pro tersedia di Play Store dan App Store tentunya ya. Dan di sini sertifikat-sertifikat akan muncul di aplikasi tersebut. Dan teman-teman di sini adalah tampak dari Bapak Denny ya, dari YouTube-nya itu Kacik Denny. Jadi setiap informasi pelatihan-pelatihan maupun hari ini webinar akan diupload di YouTube Bapak Denny ini yang bernama dari YouTube Kacik Denny. Tentunya share, komen, dan subscribe. Dan tentunya diloncengkan tanda lonceng di YouTube-nya. Oke, jadi biar muncul lah di notifikasi nanti teman-teman. Ya, lanjut Bapak Denny. Oke, terima kasih. Nah, bagi Bapak Ibu semua teman-teman yang sudah memiliki sertifikasi dan ada SKP dan lisensinya, kita ada promo untuk perpanjangan SKP yang tadinya 2,5 juta itu ada diskon jadi 1,5. Untuk lisensi sendiri itu yang tadinya 2 juta
masih ada diskon jadi 999.000. Silakan hubungin tim Mediatama yang dikenal. Jangan sampai SKP dan lisensi Bapak Ibu semua expired. Kenapa? Karena kalau sudah lebih dari 3 tahun, mau masuk ke 4 tahun ternyata belum diupdate, Bapak Ibu semua harus ikut refreshment. Refreshment-nya itu harus ikut 4 hari terakhir. Kalau di ahli K3 umum, kalau di petugas dan teknisi itu biasanya 3 hari terakhir. Jadi harus ikut ujian lagi, ikut observasi lagi, presentasi makalah lagi. Nah, jangan sampai SKP dan lisensinya expired terlebih dahulu. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang menginginkan perusahaannya disertifikasi SMK 3, ini hari kita ada promo juga, Bapak Ibu semua bisa masukin ke sini dengan harga yang sangat-sangat terjangkau sekali. Dari harga 55 juta kita diskon sampai dengan 19,5 juta. Ayo silakan ke Mediatama. Lalu kalau Bapak Ibu semua perusahaan pabrik atau manufaktur, ini juga dari harga 85 kita kasih diskon jadi sampai dengan 24,5 juta saja ya. Atau misalkan nih Pak, saya perusahaan mau tender, mau dapat 4 sertifikat, gimana? Kita ada juga paketnya. 4 sertifikat, 9.000, 14.000, 45.001, hanya 33,5 juta saja. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin ikut ahli K3 umum nih, ini ada nih, ini nanti di bulan Februari, tanggal 2 sampai dengan 15 Februari, ya, dengan diskon 1.150.000. Jadi ahli K3 umumnya hanya 3 jutaan saja. Ya, Bapak Ibu semua bisa ikut di sini yang bulan Februari, atau yang tamatan SMA mau ikut ahli K3 umum juga, ini ada yang versi BNSP namanya operator K3 umum ya. Lalu juga Bapak Ibu semua kalau sudah punya sertifikat ahli K3 umum, nah harus dinaikin lagi Bapak Ibu semua kompetensinya untuk dapat auditor SMK 3. Nah, ini juga ada diskon nih Bapak Ibu semua bisa gunakan nih 2 jutaan saja. Lalu Bapak Ibu semua kalau misalkan Bapak Ibu semua aktif di dunia kelistrikan ya, jadi vendornya PLN dan lain-lain, Bapak Ibu semua harus punya teknisi K3 listrik, ini juga ada diskon. Dan kalau Bapak Ibu semua ini juga memiliki genset melebihi 200 kV ampere atau instalasi listrik memiliki 200 kV ampere atau mau tender di Pertamina dan di PLN atau anak perusahaannya seperti Kogindo dan lain-lain, Bapak Ibu semua harus punya sertifikasi ahli K3 listrik untuk perusahaannya ya. Ini juga kita ada diskon 4,7 juta, jadi harganya 13 jutaan saja. Nah, kalau Bapak Ibu semua kontraktor konstruksi, wajib juga nih ikut yang ahli muda K3 konstruksi nih, penting sekali nih, karena tender di Kementerian PUPR juga diminta ini. Termasuk juga kalau misalkan ada proses pengecoran, ada proses pekerjaan di ketinggian, ada supervisor perancah, ya, itu juga wajib. Nah, kalau Bapak Ibu semua tergabung di dalam tim tanggap darurat, nah ini juga wajib juga kalau harus ada petugas K3 kebakaran dan petugas P3K. Nah, ini juga ada diskon Bapak Ibu semua, silakan bergabung menjadi alumni Mediatama. Atau Pak, saya nggak ada uang Pak, gimana Pak? Nah, buka aja di Mediatama Online Shop melalui Tokopedia, ada cicilan ya Bapak Ibu semua ya, cicilan 0% melalui kartu kredit. Atau Bapak Ibu semua tertarik dengan jaket yang saya gunakan ini, silakan dibuka di Tokopedia ya, Tokopedia atau Yuk Bisnis, kita pakai platform itu. Kalau Shopee belum ada ya. Nah, Pak, kalau saya sudah training K3 terus disalurkan nggak Pak kerja? Nah, itu banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Nah, Bapak Ibu semua, seperti layaknya perguruan tinggi kalau menamatkan mahasiswanya itu nggak langsung disalurkan, dia akan membuka yang namanya job fair. Termasuk Mediatama juga ada job fair-nya melalui Karir K3. Buka aja Mediatama.co.id. Ada job fair-nya di sini. Kita ada update terus setiap hari. Kalau ada lowongan kerja di bidang K3, silakan klik karir di sini. Ya, buka aja Mediatama.co.id. Ini banyak sekali lowongan kerja, khususnya di bidang K3 ya. Jadi kita tidak ada lowongan kerja. Pada lowongan admin nggak, bagian keuangan nggak, atau finance nggak, atau apalah gitu ya, nggak ada gitu ya. Khusus di bidang K3. Nah, kalau Bapak Ibu semua bingung nih, kalau mau ngelamar kerja, saya mau buat lamaran kerja gimana? Nah, kita ada tombol CV online di sini, dan ini sudah kita update dengan yang terbaru, desainnya udah yang terbaru, Bapak Ibu semua bisa masukin semua data, langsung jadi nanti template Bapak Ibu semua bisa pilih nih, ada 3 template yang gratis, sisanya yang berbayar ya. Nah, Bapak Ibu semua bisa pilih template yang mana, nanti langsung jadi sendiri nanti CV-nya, jadi bisa digunakan untuk ngelamar kerja. Oke ya. Langsung diunduh di sini. Nah, kalau Bapak Ibu semua tertarik bergabung menjadi reseller Mediatama, dapat 3 jutaan per bulan. Bergabung aja nih di pasukan reseller Mediatama. Kita ada grupnya lagi, Bapak Ibu semua nanti di-invite ke sana. Kita coba edukasi Bapak Ibu semua bagaimana sih teknik untuk menjualnya.
Nah, sistemnya adalah sistem referral. Masuk aja ke bagian profile, ada kode referral di sini. Bapak Ibu semua share kode referral tersebut. Caranya pilih pelatihan yang mana, ada tombol share di sini, share ke sosial media. Jadi kalau ada yang berhasil daftar, Bapak Ibu semua akan dapat fee sales ya. Fee salesnya berapa, Pak? Fee salesnya adalah 5%. Ya, 5% dari harga jual. Kalau harga jualnya 6 juta, berarti fee salesnya yaitu 300.000 ya. 5%-nya dari 6 juta. Silakan Bapak Ibu semua masuk ke bagian referral di sini. Nanti share sebanyak-banyaknya ke teman-temannya yang lain. Kalau ada permintaan atau pertanyaan, silakan Bapak Ibu semua telepon ke kami besok ya, weekday 02122545432 atau di 02121263820 atau kontak di tim saya Risma atau di IG kita ada DM aja atau di Facebook kita Tama Media Tama Sertifikasi. Atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan K3 silakan masuk ke YouTube saya Kak Cideni dan TikToknya Kak Cideni. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang punya kemampuan untuk memberikan materi terkait dengan K3, Bapak Ibu semua bisa bergabung menjadi timnya atau komunitas instruktur Mediatama 2022. Jadi Mediatama sedang membentuk tim atau komunitas instruktur, sekarang lagi dibentuk. Nanti Bapak Ibu semua dikasih berupa platform ya. Platform ini mirip seperti ruang guru ya Bapak Ibu semua kalau bisa tahu ya. Bapak Ibu semua kita sharing ilmu, Bapak Ibu semua juga dapat duit di sana berupa passive income. Insya Allah nanti Februari akan di launching untuk komunitas instrukturnya Mediatama. Oke, itu aja dari saya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan langsung ya. Pertanyaan langsung dari Bapak Ibu semua. Dari Pak Muhammad Abdillah. Nah, ini Pak Fajar dia bertanya kayak gini. Bagaimana menjaga sanitasi dan hygiene di masa pandemi seperti ini, Pak? Oke, silakan, Pak Fajar. Ya, untuk sebentar. Oke. Terkait tadi itu bagaimana menjaga sanitasi hygiene di masa pandemi seperti ini. Nah, ya, itu sebenarnya kalau untuk di pengolahan makanan atau di tempat jasa boga yang memang sudah tersertifikasi ya untuk layak hygiene juga udah ada. Sebenarnya itu bukan itu sebenarnya udah kebiasaan sehari-hari yang dilakukan. Kalau memang dia sudah sesuai dengan peraturan yang ada ya, udah tersertifikasi. Nah, jadi bukan hanya masa pandemi ini saja, mungkin ada tambahan beberapa kalau di masa pandemi ini seperti mungkin sebelum masuk ke area ini ya, area kitchen atau area produksi. Nah, itu dipastikan setiap untuk penjama makannya itu harus terkontrol dari segi kesehatannya, terutama dari mungkin suhu tubuhnya, mungkin kalau sekarang harus dicek ya setiap masuk ke area pekerjaan pun ya, terus ada indikasi-indikasi sakit atau tidak gitu. Itu pertama, itu dari sisi penjama makannya atau tenaga kerjanya. Terus selanjutnya itu biasanya kita harus ya mungkin itu ya untuk mengontrolnya juga mengontrol terkait dengan tadi ada namanya juga MCU ya, MCU medical check up itu juga wajib dikontrol di minimal itu 2 kali dalam 1 tahun. Nah, itu kita bisa lihat tuh untuk kesehatan dari tenaga kerjanya atau dari penjama makanan itu sendiri. Sehingga sanitasi dan hygiene di makanan tersebut bisa terjaga. Karena tadi saya sudah sampaikan, di video tadi juga ada disampaikan, faktor utamanya itu adalah yang besar itu adalah dari personal tersebut, yang dimana kita menekankan di sini adalah personal hygiene yang wajib diterapkan oleh perorangan atau individu di setiap food handler atau penjabah makanan. Oke, selanjutnya itu dari pengolahannya, mungkin kalau pengolahannya harus sesuai dengan ketentuan yang tadi udah saya sampaikan juga di video juga ada, yaitu suhu makanan harus di atas 60 derajat Celcius sehingga makanan itu bisa matang sempurna. Nah, diusahakan pada saat proses pemasakan juga tidak ada tangan atau dari penjama makanan yang itu bersentuhan langsung dengan makanan. Jadi memang harus pakai hand glove untuk proses pemasakan tersebut. Nah, selanjutnya itu juga ada untuk penyajian ya. Penyajiannya juga itu nanti kita bisa pakai wadah yang dimana wadahnya itu food grade dan tertutup rapat sehingga tidak ada kontaminasi juga. Nah, itu mungkin ada beberapa yang disesuaikan ya untuk wadahnya. Terus pengiriman. Nah, untuk pengirimannya pun, untuk delivery-nya pun harus dipastikan bahwa pengemudi
hygiene, ya kan? Hygiene-nya bagus, kebersihan kendaraannya bagaimana, wadahnya bagaimana, yang udah saya sampaikan juga tadi. Itu mungkin itu aja sih sebenarnya untuk di proses sanitasi hygiene di masa pandemi dan sebelum pandemi pun, kalau untuk di proses produksi di jasa boga yang sesuai dengan aturan dari Kemenkes itu memang udah sebenarnya udah dilakukan sebelum pandemi pun gitu. Jadi mungkin agak memperketat aja yang sudah dilakukan dan mungkin ada tambah-tambahan kayak tadi pengecekan rutin dari personal hygiene-nya, terus bagaimana itu sih mungkin. Oke, jadi sebenarnya tidak jauh beda pada saat sebelum pandemi gitu ya untuk Iya, menjaga benar. sanitasi dan hygiene. Cuman ya mungkin ada tambahan harus rutin untuk melakukan yang namanya rapid test atau swab test gitu ya, begitu ya. Benar, heeh. Mhm. Oke, selanjutnya Pak Sahibul, Ibu apa Bapak ya, Pak Sahibul Istiqomah. Nah, ini mungkin saya rangkum aja pertanyaannya ini mungkin apa peran dari ahli K3 terhadap industri jasa boga ini ya untuk di sektor tambang. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi misalkan dia ini orang K3, peran dia sebagai orang K3 untuk mengawasi jasa boga di industri tambang ini seperti apa tuh, Pak? Mungkin ada sharing. Ya mungkin Peran kalau ahli untuk K3 aja. ya mungkin dari ahli K3 itu sendiri ya, mungkin ahli K3 itu bisa ini Mas, bisa disertifikasikan mungkin ya. Bisa disertifikasikan untuk mengikuti sebagai penjama makanan ya. Nah, di situ bisa biasanya di situ nanti akan beberapa kurikulum atau materi pengajaran juga ada disampaikan mungkin nanti kalau untuk tahapannya kan ada penjama makanan, terus ada di situ ada tahap-tahapannya mungkin penjama makanan dulu, setelah penjama makanan nanti kita naik juga itu untuk memonitoringnya juga ada, memonitoring penjama makanan, ada juga tahapan-tahapan dari sertifikat itu. Nah, itu biasanya ada kurikulum atau materi pengajaran ya, itu ada pelatihan hygiene sanitasi juga, mungkin bagian pengusaha atau pemiliknya itu wajib di disertifikasiin itu. Nah, khususnya kalau misalkan di tambang itu ahli K3-nya mungkin ya bisa disertifikasiin itu. Jadi, nggak perlu harus, perorangan yang memang dia dari sanitarian, itu kan, menambah, staf lagi gitu kan. Mungkin ahli K3-nya aja yang bisa disertifikasikan. Nah itu sih mungkin, di situ nanti akan dijelaskan lebih detail, terkait dengan standar untuk, sanitasi atau hygiene di area yang mungkin berdebu ya, yang tadi disampaikan, itu nanti pasti ada bimbingan juga dari dinas kesehatan setempat, yang di mana biasanya kalau setelah nanti kita udah, layak sehat ya, udah jasa boga kita itu udah di sertifikasi, biasanya nanti ada pengontrolan 6 bulan sekali ya dari dinas, kesehatan setempat untuk bagaimana untuk perkembangan walaupun sertifikat itu sendiri 3 tahun dia. Biasanya dalam 6 bulan sekali dia akan datang untuk melihat kontrol kayak seperti tadi misalkan ada debu atau bagaimana, dia lebih ke arah bimbingan sih. Dibimbing, "Oh gimana nih caranya?" Gitu. "Oh ya ini nanti, konsultasi tuh dari K3-nya mungkin nanti K3 yang sudah tersertifikasinya mungkin nanti dikasih masukan dari dinas kesehatan setempat, "Ya gini caranya untuk, menanggulangi adanya area-area yang memang, tidak terhindar dari debu," gitu, bagaimana, itu pasti biasanya ada sih seperti itu, Mas. Oke, jadi pertama saya ngelihat di sini orangnya dulu ya, ahli Mhm, K3 tadi diberikan kompetensi terkait benar, dengan jamah makanan. Yang mhm, kedua, usahanya sendiri kalau dia UKM ataupun dia ada catering seperti itu, tempat cateringnya sendiri mhm, harus punya laik untuk menjadi sebuah memproduksi makanan iya gitu benar, ya Pak iya, Fajar? layak atau tidak, karena biasanya di situ ada di Layak atau peraturannya heeh, karena di peraturan, Kemenkesnya itu kalau misalkan memang dia tidak layak, itu bisa sampai untuk, pencabutan, hak, izin usahanya. Jadi memang kalau memang dia udah skala besar ya, apalagi memang dia itu udah naik level, makanya bukan rumahan ya tadi, makanya ada golongan-golongan tuh, golongan A, A1, A2, A3, B, C. Nah itu memang ada tahapan-tahapannya gitu. Mungkin kalau misalkan kita punya UKM yang memang kecil gitu ya, cuman bisa, dapur rumahan, terus dikelolanya juga sama keluarga gitu ya, mungkin kita bisa, mengajukanlah untuk A1 ya tadi ya, A1 gitu.
golongan A1, dan itu tuh kriteria untuk inspeksinya atau penilaiannya pun nggak sebanyak seperti A2, A3, dan bahkan seperti C gitu. Ya sama lah kayak mungkin dari ini ya, apa namanya, SMK 3 ya, sama modelnya kayak gitu sih, Mas. Jadi ada kriteria-kriterianya, kita mampunya seberapa, kita masukin golongan A. Golongan A ntar masuk golongan B. Kalau untuk golongan itu memang udah disesuaikan, tapi kalau A1, A2, A3 itu memang sesuai dengan kita mampunya gitu untuk A1, A2, A3. Kalau ini dia produksi rumahan, tapi dia punya izin usaha, dia usahanya catering, terus dia menjadi pemasok untuk memasok makanan siang, makan malam untuk industri, misalkan industri pabrik kayak gitu ya, dengan ratusan orang. Itu masuk kategori apa? Ya, itu berarti dia udah harus masuk, tergantung dapurnya ini dapur pribadi atau punya misah, dapur rumahan atau dapur rumah tangga, atau dia punya sendiri satu bangunan yang itu dibuat dapur. Itu gimana, Mas? Rumahan, jadi dia ada rumahnya besar, di sampingnya itu dijadikan jadi dapur besar untuk memasok, menjadi supplier atau vendor untuk pabrik. Nah itu, tapi dia sudah punya izin usaha untuk, kan mau masuk ke pabrik kan harus punya izin legal dan lain-lain. Itu masuk kategori like apa? Nah itu masuk kategori karena tadi ya, pertama itu untuk dapurnya ternyata dia punya area sendiri walaupun dekat rumah, tapi dia punya bangunan sendiri. Berarti itu masuk kategori dia ini apa namanya, golongan A3, Mas. A3 karena dia punya dapur sendiri dan dia mempekerjakan orang, bukan keluarganya gitu, mempekerjakan tenaga kerja lah ya. Nah itu jadi masuk A3. Nah itu sih sebenarnya, walaupun dia memang sudah mempunyai surat izin yang tadi disampaikan. Nah ini kembali lagi, ini sebagai pegangan kita mau menjual makanan kita atau kita membuat produk kita, dengan kita udah tersertifikasi sesuai dengan golongannya, itu akan menjadi pertimbangan bahwa kita sudah menjalani sesuai dengan standar yang Kementerian Kesehatan ada, sehingga itu menjadi nilai benefit tambahan sih, Mas, seperti gitu. Kalau di provinsi berarti ke dinas kesehatan ya? Iya, benar. Kota atau daerah setempat ya. Oke. Nah, kalau orangnya sendiri, apakah cukup dengan kompetensi awareness saja untuk penjamah makanan, atau memang harus ada sertifikasi seperti BNSP dan lain-lain seperti itu? Kalau dari undang-undangnya sendiri itu yang 2011 itu dia menyatakan bahwa harus ada satu orang minimal, satu orang itu yang memang sudah tersertifikasi BNSP, kompetensinya itu adalah penjamah makanan ya, food handler itu. Dia harus tersertifikasi. Food handler ya namanya ya? Iya, food handler. Itu ada yang kayak tadi ada di slide terakhir tuh, ada contoh sertifikat saya. Sertifikat saya kayak gitu modelnya. Ya, tapi tergantung juga pabriknya juga ya. Biasanya kan kadang pabrik itu kan punya syarat ya, karena ininya sedikit atau apa, mungkin ya udahlah cukuplah untuk sertifikasi, yang penting dia punya pengetahuan seperti itu dan layak, dan memang sudah secara tester dan lain-lain, dan sudah diverifikasi langsung oleh perusahaannya, datang ke dapurnya, mungkin itu juga bisa apa ya, meringankan ya, karena kan banyak para UKM tuh kalau sudah dibebanin semua persyaratan dia jadi mundur ya. Permasalahannya seperti itu gitu loh. Jadi serba salah, kadang UKM itu mau maju tapi dibenturkan dengan berbagai macam regulasi, dan wah tetebengnya seperti itu, belum juga usaha tiba-tiba sudah ngeluarin biaya yang cukup besar gitu loh. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di sini, silakan kalau ada pertanyaan, masukkan pertanyaan tersebut di tombol Q&A ya. Kita akan bahas di sini. Kalau ada permasalahan di pabriknya, silakan nih ya. Ada Ibu Nora dan Bapak Andre, silakan kalau ada pertanyaan ya. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaannya dari Pak Sanjaya Sitepu. Saya Sanjaya dari Serang, Pak. Mau tanya nih, bagaimana cara agar karyawan itu konsisten menjaga sanitasi dan personal hygiene? Nah, ini mungkin sharing aja di tempatnya Pak Fajar.
Itu seperti apa Pak? Untuk mengontrol karyawan ini supaya konsisten nih, jangan sampai nunggu ada bos, wah mulai deh rapi-rapi gitu kan. Kalau nggak ada bos, wah dapurnya berantakan dan lain-lain itu. Gimana tuh Pak Fajar? Silakan. Ya, mungkin kalau yang sudah ada diterapkan sekarang itu ya, mungkin sekarang eranya sudah cukup digital ya. Mungkin nanti ada di mana, itu tuh modelnya itu clean as you go ya. Jadi kita sebelum meninggalkan dan sesudah melakukan, area di area kitchen gitu, kita wajib, membersihkan per area masing-masing pekerjaannya. Nah, di mana mungkin kalau udah selesai itu wajib didokumentasikan ya atau di foto ya, di-share ya. Hampir pada umumnya sih semua sekarang seperti itu, di-share di grup operasional. Nah, itu ya bisa grup operasional itu setelah ya, berarti setelah dia melakukan dan setelah dia selesai produksi. Nah, itu sesudahnya kita harus mendokumentasikan bahwa area kita itu adalah sudah bersih di waktu tersebut. Nah, mungkin ada beberapa aplikasi-aplikasi yang mungkin sekarang udah umumnya dipakai ya, di pemerintahan juga udah dipakai untuk, mendokumentasikan yang di mana dia ada timestamp-nya gitu. Jadi sehingga, itu waktunya memang aktual pada waktu tersebut ya. Jadi nggak bisa, "Wah foto lama ini udah dibersihin dikirim lagi di grup," gitu kan. Jadi nanti, untuk controlling-nya ternyata itu foto lama. Nah itu udah ada beberapa aplikasi yang memang seperti itu. Jadi sehingga didokumentasikan, setelah didokumentasikan di-share, nanti pun dari, apa ya, kalau dari ininya, dari head-nya atau dari, chef-nya atau chef chef-nya itu mengecek juga untuk diimplementasinya di lapangan, sehingga selain tadi ada dokumentasi, terus nanti juga ada yang namanya, clean as you go, terus, dari chef atau dari, atasannya pun wajib mengontrol shift-nya terutama ya. Ya itu sih sebenarnya mungkin yang udah diterapkan ya, Mas Denny. Oke. Nah, Bapak Ibu semua seperti itu ya, kalau mau kontrol terhadap karyawan agar konsisten, seperti yang Pak Fajar bilang tadi, lakukan yang namanya PDCA ya. Pertama kita membuat plan, ngebuat prosedur dulu, sosialisasi, lalu minta dia foto ya, dokumentasi di grupnya, dikontrol, lalu kita cek nih ya, ada inspeksi rutin lah ya. Terus yang lain actionnya mungkin ada rapat-rapat, ataupun ada pertemuan, meeting-meeting untuk ngebahas apa saja yang sudah yang bagaimana mendapatkan sertifikat dari food handler tersebut. Nah, mungkin bisa di-sharing nih Pak Fajar, sudah dapat sertifikat itu kemarin lewat apa, di mana, berapa hari, ya kan? Oh, detail banget ya Mas ya. Bagus kayak gimana, kayak gitu, silakan. Kalau bisa harganya berapa, gitu. Waduh. Ya, kalau itu kayaknya itu rahasia perusahaan masing-masing, Pak. Ya, yang menyelenggarakan. Biasanya sih kalau untuk saat ini yang menyelenggarakan itu kita di bawah naungan JMKP ya, Jaminan Mutu Keamanan Pangan mungkin ya, yang memang udah kerja sama Badan Nasional Sertifikat Profesi juga itu biasanya itu tergantung dari ini terkait dengan di makanan atau di industri makanan itu pasti harus ada pengalamannya. Karena pada umumnya nanti pada saat kita untuk sertifikasi itu, apa namanya, bocoran dikit ya sebenarnya. Bocoran sedikit itu, dalam proses sertifikasinya itu nanti kita benar-benar menjadi, pengolah makanan, langsung ada praktiknya ya. Jadi praktiknya jadi pengolah makanan dari mulai kita masuk ke area dapur, apa yang perlu kita ketahui, sampai dengan kita proses pemotongan, sampai dengan pencucian, cara memilah barang yang pada saat kedatangan barang harus dipilahnya bagaimana, mengontrolnya. Terus gimana nih untuk pematangan dari, makanan masak itu, berapa kategori matang itu berapa derajat, itu ditanyakan sedetail itu sampai dengan, nanti delivery. Jadi memang yang tadi sudah saya jelaskan dari awal, dari mulai proses penerimaan sampai dengan proses delivery itu akan nanti ditanyakan dalam bentuk, praktik. Gitu sih mungkin Mas. Oke, jadi lumayan detail ya. Iya, detail banget. Uji kompetensinya langsung pakai peragaan ya. Nah ini yang akan agak ribetnya tuh kalau di daerah, kalau di Jakarta is oke lah ya dia datang gitu kan dengan semua fasilitas lengkap. Karena kan rada sulit nih nyari LSP yang memang fokus di sana dan ada peragaannya, biasanya hotel-hotel yang menyelenggarakan yang seperti itu ya, Pak Fajar ya.
Kalau di daerah ya catering ya mungkin awareness seperti ini aja mungkin bisa untuk mengcover mereka terlebih dahulu mungkin ya seperti itu ya. Itu ya Pak Muhammad Abdillah ya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya nih Pak Ali Sodikin nih nanya nih bagaimana, nah ini mungkin sudah pernah kita bahas ya, kantin di K3 kantin di konstruksi. Nah, mungkin hygiene-nya itu seperti apa? Mungkin kalau dibacain semua rada nggak nyambung nih. Oke, mungkin itu mungkin Pak Fajar. Kalau Oh ya, kantin konstruksi, nah ini hubungannya nanti ke materi kita ini apa nih? Kita kira penjama makanan ini. Silakan Pak. ya. Jadi ini kantin konstruksi biasanya di sini dijelaskan sama dia itu temporary bersama dengan project. Jadi memang dia itu nggak ini ya, maksudnya nggak permanen ya. Jadi ke projectnya udah selesai ya udah kantinnya pindah kayaknya gitu Mas. Jadi mengikuti dari project itu. Nah ini sedangkan kantin warung dikelola oleh pihak kedua. Terima kasih. Nah sedangkan kantin ya, mungkin kalau dari pihak kalau misalkan memang kantinnya itu dikelola sama pihak kedua, ya mungkin itu kalau misalkan kantinnya memang sudah mempunyai tadi ya mungkin, sudah mempunyai sertifikat, sudah mempunyai dengan layak hygiene, boleh diminta tuh. Boleh diminta untuk sertifikat tersebut. Kalau misalkan memang, mereka mempunyai gitu, memang kan itu dasaran, kita, memilih suatu vendor makanan atau vendor jasa boga itu salah satunya kita harus melihat sertifikat-sertifikat yang mereka punya ya, itu mungkin. Jadi kalau misalkan memang dia mudah banyak mempunyai sertifikat yang memang standar yang udah dari, kementerian sudah dilakuin, dari apa namanya, dari jasa boga tersebut. Nah itu jadi ya dijamin lah gampangnya gitu ya, dijamin karena memang dia, sudah mengikuti prosedur-prosedur yang ada gitu. Mungkin dari jasa boganya, mungkin dari kompetensi dari, apa namanya, dari food handler-nya itu udah pasti terjamin sih, karena memang, harus di-update setiap 3 tahun sekali, terus food handler-nya juga gitu kan. Itu sih mungkin, Mas. Oke, jadi kalau konstruksinya besar mungkin ya, tapi biasanya konstruksi itu yang nyediain makanan tuh ya udah warung-warung di bedeng-bedeng kayak gitu. Benar. Nah, kalau yang seperti itu sih sebenarnya, Ada susah ya gitu. kita nggak bisa iya, kita nggak bisa berharap lebih, Mas, kalau seperti itu. Yang penting murah, udah bersih aja udahlah gitu ya. Udah itu udah. Benar. Oke, gitu Itu aja yang Pak Ali ya. Jadi kita nggak terlalu bisa menekan kalau untuk yang Pak Ali bisa contohkan seperti ini ya. Kecuali kalau Pak Ali punya konstruksi yang memang mempekerjakan ratusan ribuan orang dan makan siangnya pun itu sudah disubsidi dari Fajar info tadi gitu ya. Iya, benar. Oke, Bapak Ibu semua kita masuk ke session yang ketiga. Silakan Bapak Ibu semua diklik raise hand ya. Silakan diklik raise hand. Kita akan bukakan Bapak Ibu semua boleh bertanya langsung dan berbicara langsung dengan pembicara kita hari ini. Ya, silakan ditekan tombol raise hand. Mau Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung lanjutkan lagi nih. Pak, misalkan cukup sertifikat ini dimiliki oleh main kontraktor saja, maksudnya dari kontraktornya aja yang punya ilmu tentang penjamah makanan tadi udah cukup nggak untuk ngawasin catering tadi? Nah, itu udah cukup belum Pak Baja? Kontraktornya maksudnya pihak kedua ya, Mas, ya, gitu? Dia yang kan kontraktor, terus dia punya vendor, misalkan supplier, subkon untuk mensuplai makanan, yang punya kompetensi penjamah makanan tadi cukup nggak dari si Menkon, bukan dari si suppliernya tadi atau vendornya? Oh, cukup. Sebenarnya cukup. Karena memang untuk saat ini memang untuk penjama makanan itu sendiri belum ada keterangan seperti ahli K3, Mas, kerja di mana itu nggak ada, dia cuman sertifikatnya memang individual, Mas. Jadi memang dia tuh sifatnya itu kompetensi yang dimiliki oleh individu
tidak ada keterkaitan dengan perusahaan gitu Mas. Jadi kalau misalkan memang yang penting ada orangnya di situ, jangan sertifikatnya doang. Itu sih. Oke. Gitu Karena ya Bapak Ibu semua ya. heeh. Oke, Bapak Ibu semua, silakan kalau ada pertanyaan. Nih, ini adalah materi kita yang atas request dari Bapak Ibu semua untuk penyelenggaraan materi tambahan di minggu ini. Silakan dari Ibu Nora Anesta sama Bapak Andre, silakan. Ada mau? Oke, saya kasih kesempatan. Halo, Ibu Nora. Halo, Bapak Andre, kita campurin ya. Halo Pak Andre, ada pertanyaan kira-kira terkait dengan materi kita hari ini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya balikin lagi nih. Pak Andre, halo Pak Dokter Andre. Nah, Dokter Andre ini pengusaha juga nih ya, pengusaha catering nih Pak Wajar, sama saudaranya ya. Oke, saya disable lagi kalau nggak ada. Langsung ke Pak Alpasedo. Assalamualaikum, selamat siang. Mau nanya apakah jadi jabatan HSL? Oke, ini nggak ada hubungan dengan materi ya, Pak Alpa ya. Nanti materi tentang itu kita bahas di minggu depan ya, di K3 Tambang sama K3 Migas ya. Dan oke, Bapak Ibu semua, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya kita tutup saja materi kita siang ini. Tapi sebelum kita tutup, kita dengarkan dulu closing statement terkait dengan materi kita siang ini dari Pak Fajar. Oke, ya terima kasih Mas Denny ya closing statement-nya. Mungkin gini, dari pertama kalau misalkan memang kita mau mulai bergerak di bidang jasa boga, bikin UKM jasa boga, mungkin kita harus pertama itu kita harus mengetahui regulasi ya. Karena memang pada umumnya regulasi itu sangat penting dan wajib kita lakukan ya. Terutama tadi yang pertama kalau kita misalnya jasa boga kita masukin kategori dulu ya. Kategori kita itu masuk ke golongan apa, setelah sudah selesai kita langsung mempersiapkan untuk mengajukan untuk kita masuk di sertifikasikan. Nah, dari sertifikasi tersebut juga kita kalau misalkan memang belum bisa memadai, kita bisa dibimbing juga ya gitu. Dibimbing sama dinas kesehatan setempat, dibimbing sama PTSP setempat. Nah, itu bisa dibimbing juga. Nah, itu selanjutnya ke arah ke personalnya ya atau individual dari food handlernya sendiri. Nah, itu kita harus benar-benar juga memperhatikan pada saat menerima karyawan nih, itu paling utama. Menerima karyawan itu wajib benar-benar selektif dan memang dari kesehatannya itu baik ya. Itu karena memang diusahakan tadi udah ada peraturannya juga itu dalam pasal 6 yang tadi yang saya sampaikan itu harus dalam 2 kali medical check up dalam 1 tahun itu udah wajib. Jadi kayak diusahakan pada saat dia masuk kerja itu kita harus sudah menerima dalam kondisi dia sehat sehingga kita nggak di pertengahan tiba-tiba diketahui itu jadi akan masalah juga untuk tadi ya untuk hygiene-nya gitu sih. Itu. Nah, untuk terakhir adalah yaitu kalau misalkan dalam masih kondisi pandemi ini ya tadi ada beberapa pertanyaan juga, tolong memang kalau misalkan memang kita untuk mengkonsumsi makanan dari luar ya, misalkan online gitu, tolong diperhatikan terkait dengan pertama packaging dari makanan tersebut dan memang itu wajib memang kalau bisa ya, kalau dari saya sendiri itu selalu minta double plastik atau bagaimana itu memang beberapa jasa boga sekarang udah punya standar masing-masing sih ya untuk packaging itu sendiri yang dimana memang intinya untuk supaya customer itu memang terjaga untuk kebersihannya karena di perjalanan itu yang kita nggak bisa tahu ya mungkin kena debu atau segala macam itu sih mungkin Mas. Jadi kita lebih aware aja, lebih peduli yang hal yang kecil bisa menyebabkan hal yang besar gitu. Oke, luar biasa dari Pak Fajar Ismail ya. Bapak Ibu semua sudah belajar bagaimana kita memperlakukan makanan, apalagi Bapak Ibu semua yang memproduksi makanan buat orang lain ya. Pastikan kelayakan atau laik dari
dapur kita, lalu kompetensi orang yang bekerja dengan kita, dan yang paling penting tadi CCP-nya, hygiene-nya tadi, sanitasi dan lain-lain itu harus diperhatikan, serta kontrol kita sebagai owner, ya kita harus aware juga, bukan hanya sertifikat ataupun kompetensi berupa selembar kertas saja, tapi ilmunya harus benar-benar diterapkan dan disosialisasikan ke sampai level ke paling bawah. Tukang cuci piring pun ya kita harus ajari bagaimana membersihkan piring dengan baik dan menyusunnya lagi. Nah, itu juga bagian dari sanitasi dan kebersihan kita menjadi UKM penyedia pangan untuk industri ataupun makanan yang lain. Oke, kita tutup. Silakan Pak Mas Afiat, silakan ditutup. Oke, teman-teman, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya sebagai dari struktur juga dari Bapak Fajar yang memberikan sharing-sharing kepada kita semua. Juga kami doakan terima kasih kepada Bapak Fajar Ismail, diberikan kesehatan, keselamatan, baik rezekinya, sehat selalu, dan berlimpah dari kebahagiaannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti kolega hari ini dari awal sampai akhir, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat di tempat kerja Bapak atau Ibu semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nama saya Muhammad Afiat selaku host pada acara hari ini, dan saya Denny. Saya Fajar Ismail. Kemudian pembicara kita Fajar Ismail. Luar biasa, diseling dengan pantun burung merpati, burung cendrawasih. Bulunya indah, berwarna-warni. Dari hati kami ucapkan terima kasih, dan sampai kita berjumpa lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di berikutnya. Thank you teman-teman. Bye-bye. Terima kasih semuanya Bapak Ibu semua. Ketemu lagi besok di Sabtu depan ya.